Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wangsari Pertama dari kelas 11.5 dari sekolah SMA N 3 Tangerang Selatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lahirnya politik ekspansionisme Jepang, melanjutkan materi dari teman saya, Syafa sebelumnya. Jepang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mengalami perubahan yang sangat besar. Negara yang sebelumnya menutup diri dari dunia luar ini mulai membuka pintu setelah terjadinya restorasi Meiji. Sejak saat itu, Jepang melakukan modernisasi di berbagai bidang. Industri berkembang pesat, sistem pendidikan diperbarui, teknologi barat diadopsi, dan kekuatan militer diperkuat. Kemajuan ini membuat Jepang tumbuh menjadi negara industri modern dalam waktu yang relatif singkat. Namun, di balik keberhasilan tersebut, muncul persoalan baru yang tidak bisa dihindari. Jumlah penduduk Jepang meningkat dengan sangat cepat, sementara wilayah Jepang sempit dan miskin sumber daya alam. Bahan-bahan penting untuk industri seperti minyak, besi, dan batu bara sangat terbatas. Jika kondisi ini dibiarkan, kemajuan industri Jepang justru bisa berhenti. Karena itulah, para pemimpin Jepang mulai berpikir bahwa kemajuan negaranya hanya bisa dipertahankan jika Jepang mencari sumber daya dan ruang hidup di luar wilayahnya sendiri. Perhatian Jepang kemudian tertuju di wilayah Asia. Negara-negara seperti Korea dan Cina memiliki kekayaan alam yang melimpah serta jumlah penduduk yang besar. Wilayah-wilayah ini dipandang sebagai sumber bahan mentah sekaligus pasar potensial bagi hasil industri Jepang. Selain itu, Jepang juga melihat wilayah jajahan sebagai tempat untuk menyalurkan kelebihan penduduknya. Namun, dorongan ekspansi Jepang tidak hanya bersifat ekonomi. Ada pula faktor-faktor seperti faktor harga diri dan nasionalisme yang mereka punya. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa membatasi imigrasi orang Jepang dan sering memandang Jepang sebagai bangsa kelas 2. Perlakuan ini menimbulkan kekecewaan sekaligus kemarahan. Jepang ingin membuktikan bahwa mereka adalah bangsa yang kuat, modern, dan setara dengan bangsa barat. Semangat ini semakin diperkuat oleh ajaran Shintoisme, khususnya konsep Hako Icho, yang mengajarkan bahwa dunia adalah satu keluarga dan Jepang adalah pemimpinnya. Bagi para elit Jepang, ajaran ini menjadi dasar ideologis untuk memimpin bangsa-bangsa Asia dan memperluas pengaruhnya. Di sisi lain, kekuasaan politik Jepang berada di tangan golongan militer yang dikenal sebagai Gunbatsu. Golongan ini memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan bersifat otoriter. Mereka menempatkan kekuatan militer sebagai prioritas utama negara. Bahkan, sekitar setengah dari hasil industri Jepang digunakan untuk mendukung industri perang. Dengan dukungan industri modern dan teknologi barat, Jepang membangun angkatan darat dan laut yang sangat kuat. Kekuatan ini kemudian digunakan untuk melaksanakan politik ekspansi. Jepang berhasil menguasai wilayah-wilayah Korea dan memperluas pengaruhnya di Cina. Dan pada tahun 1905, Jepang mengejutkan dunia dengan mengalahkan negara besar yaitu Rusia, salah satu negara dengan kekuatan paling besar di barat. Kemenangan ini mengubah cara pandang dunia memandang Jepang. Jepang tidak lagi dianggap sebagai negara kecil di Asia, melainkan sebagai kekuatan imperialis baru yang patut diperhitungkan. Dengan demikian, politik ekspansionisme Jepang lahir dari gabungan beberapa faktor. Dari faktor kebutuhan ekonomi, ledakan penduduk, nasionalisme, ideologi Shintoisme, serta dominasi kaum militer. Semua faktor-faktor ini mendorong Jepang untuk melampaui batas wilayahnya dan membangun kekuasaan di Asia yang kelak berperan besar dalam sejarah konflik dunia pada awal abad ke-20. Baik,
Sekian video dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.